Hai guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Detektif Movie. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film serial zombie Korea yang berjudul All of Us Are Dead. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini disutradarai oleh Lee Jae-gyu, dibintangi oleh Park Solomon, Yoon Chang-young, Cho Ye-hyun, Park Ji-hoo, dan nama besar lainnya. Film ini menceritakan tentang sebuah SMA di Hyosan yang menjadi titik nol merebaknya wabah virus zombie, di mana para murid yang terperangkap pun harus berjuang untuk kabur jika tak mau terinfeksi dan berubah menjadi zombie buas. Oke guys, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bisa digoyang. Lanjut. Di post credit scenes, terlihat salah seorang siswa bernama Jinsu yang sedang dibully dan dihajar oleh beberapa siswa lainnya. Di sana ia juga dihajar dengan dipukuli, ditendang sampai jatuh. Jinsu yang merasa kesal, akhirnya emosinya klimaks. Kemudian Jinsu pun tiba-tiba berubah seperti orang kesurupan dan berani melawan mereka dengan sebuah tongkat. Melihat itu, para pembuli itu semakin marah kepada Jinsu dan terus menyiksanya. Namun saat Jinsu diinjak mukanya dengan kaki oleh salah seorang pembuli itu, tiba-tiba mukanya berubah menjadi aneh dan kembali melawan mereka semua. Hingga pada saat ia akan kembali melawan, akhirnya ia harus terjatuh dari rooftop gedung itu. Singkat cerita, kini Jinsu telah berada di rumah sakit dan jika tidak dioperasi dalam waktu 1 jam, ia akan meninggal. Kemudian terlihat seorang pria yang secara diam-diam masuk ke ruang gawat darurat. Ternyata ia adalah ayah dari Jinsu yang berprofesi sebagai guru di sekolah dan ia bernama Guru Lee. Sesampainya di ruang Jinsu, di sana Jinsu meminta maaf kepada ayahnya karena sikapnya. Namun tiba-tiba sang anak kembali berperilaku aneh layaknya kesurupan. Di sana Jinsu sangat marah kepada orang-orang yang telah membulinya. Bahkan saat ayahnya mencoba meredakannya, ia terus memaksa ingin keluar dari rumah sakit itu hingga Jinsu mencoba menggigit ayahnya. Dengan kata maaf, akhirnya sang ayah pun memukulinya dengan sebuah kitab hingga sang anak tewas. Setelah itu, terlihat ayahnya berjalan dengan tergesa-gesa sambil membawa koper yang di dalamnya berisi mayat Jinsu. Saat di perjalanan membawa koper itu, sang ayah berhenti karena kelelahan sembari melihat tangan Jinsu yang masih keluar koper. Dan saat memegang tangannya, tiba-tiba sang ayah yang awalnya mengira Jinsu telah tewas, ternyata kini masih hidup guys. Dan part pertama dari film ini pun dimulai. Di awal film, diperlihatkan kegiatan siswa dan siswi SMA di sebuah sekolah bernama SMA Hyosan. Kemudian terlihat juga beberapa siswa di sebuah ruangan yang sedang melakukan broadcast, persiapan kompetisi paduan suara dan lain sebagainya. Di sisi lain, terlihat seorang siswi cantik yang baru terbangun dari tidurnya di dalam kelas sains. Saat akan keluar, ia mendengar suara aneh dari ruang sebelah. Perlahan ia mencoba untuk mendekatinya dan ternyata suara itu bersumber dari sebuah box yang berisi seekor hamster. Siswi tersebut menganggap jika hamster itu hanyalah hamster biasa. Namun tiba-tiba hamster itu menggigit salah satu jari dari siswi cantik itu hingga berdarah. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria yang merupakan guru dari kelas sains yang bernama Guru Lee, ayah dari Jinsu. Guru Lee pun menanyakan apa yang sedang dilakukan siswi itu di ruangannya. Kemudian siswi itu segera berpamitan sembari mengatakan telah digigit hamster miliknya. Tahu ia digigit oleh hamsternya, kemudian Guru Lee segera menyekap siswi itu. Di lain sisi, saat jam pulang sekolah, terlihat kedua pria yang sedang berjalan mereka bernama Cheongsan dan Gyeongsu, di mana mereka adalah seorang sahabat sejak kecil. Saat itu mereka juga dikagetkan oleh kedua teman perempuannya yang bernama Onjo dan Isak. Sampai sebuah telepon genggam milik Cheongsan terjatuh. Ternyata hari ini adalah grand opening restoran ayam goreng dari ibu Cheongsan. Ketiga teman Cheongsan membujuk agar mereka diajak makan di restorannya yang baru pindah. Dan akhirnya setelah sampai di sana, ibu Cheongsan pun menyajikan santapan ayam goreng dan segera menyuruh ketiga teman dari Cheongsan untuk menikmati ayam goreng secara gratis. Di mana hal itu sempat membuat muka Cheongsan melongo karena ibunya menyajikan ayam goreng itu dengan porsi lebih. Bahkan ibu Cheongsan memberikan 2 porsi ayam goreng dengan jumlah yang banyak. Saat sedang makan, mereka juga sempat membahas tentang Guru Lee, di mana sebagian siswa menganggap Guru Lee sebagai guru yang aneh karena baunya seperti mayat busuk.
Guru Li juga tak masuk beberapa hari setelah putranya hilang. Mereka menilai bahwa Guru Li bersikap sangat aneh walau ia dinilai jenius. Kemudian setelah selesai makan, mereka pun bergegas kembali pulang. Di tengah jalan, Onjo bertanya kepada Cheongsan tentang penampilan rambutnya. Cheongsan pun sempat melongo karena merasa tertarik kepada Onjo. Namun ia yang gengsi untuk menyatakan perasaannya dan malah mengejek Onjo hingga membuat Onjo menendang kakinya. Di lain sisi, terlihat di dalam sekolah ada seorang penjaga di SMA Hyosan yang sedang berjalan-jalan sembari memeriksa semua ruangan di sekolah itu dengan sebuah senter. Namun sayang, orang tersebut tidak menyadari jika ada salah seorang siswi yang disekap di sebuah ruangan. Pada pagi harinya, terlihat Onjo yang sedang sarapan pagi dengan ayahnya, di mana ayah Onjo merupakan seorang kapten di pemadam kebakaran. Setelah selesai sarapan, Onjo bertemu dengan Cheongsan yang menunggunya di depan pintu apartemen, di mana mereka tinggal bersebelahan di apartemen tersebut, guys. Pada saat itu, Cheongsan dan Onjo sedang melakukan permainan batu gunting kertas. Dan yang kalah akan membawa tas dari pemenang. Karena Onjo kalah, kini ia harus membawa tas dari Cheongsan. Kemudian mereka pun bergegas untuk masuk ke sekolah. Di SMA Hyosan terdapat 2 pintu masuk yang mana untuk anak orang kaya mereka bisa memasuki pintu masuk alternatif. Namun sebagian siswa menerobos pintu masuk tersebut ketika satpam yang berjaga sedang lengah. Di sisi yang berbeda, beberapa siswa sedang berlarian untuk segera masuk sekolah. Sebab terlambat 1 detik pun mereka akan mendapatkan poin hukuman. Di mana pada saat itu Onjo yang terlambat harus mendapatkan poin hukuman. Kemudian terlihat seorang siswa bernama Soo-hyuk yang melihat berandalan di sekolah akan melakukan bully terhadap seorang siswi. Dan benar saja, berandalan sekolah itu sedang melakukan bullying terhadap seorang siswi dan menelanjanginya. Kemudian siswi itu direkam oleh para berandal itu. Kemudian salah seorang berandal yang bernama Guinam menyuruh seseorang yang akan dibully olehnya untuk merekam siswi tersebut. Soo-hyuk yang tiba di sana kemudian menyuruh seluruh berandalan untuk menghentikan perbuatannya. Bahkan tak ada satupun berandalan yang berani menyerang Soo-hyuk ketika Soo-hyuk menyelamatkan kedua orang yang sedang dibully itu. Namun saat mereka akan pergi, Guinam mengancam akan menyebarkan video siswi tersebut jika ia tak menuruti perintahnya. Kemudian kedua orang tersebut pun memilih kembali ke para berandalan itu. Lalu saat Soo-hyuk akan menuju ke ruang kelasnya, Onjo menghampiri Soo-hyuk dan memintanya untuk menemuinya di rooftop sekolah setelah makan siang. Soo-hyuk pun mengatakan jika ia sudah tak ingin berkelahi. Dari sini dapat disimpulkan jika Soo-hyuk merupakan seorang siswa yang dulunya suka berkelahi. Kemudian saat tiba di dalam kelas, Onjo terus saja menatap Soo-hyuk. Di sini terlihat jika Onjo menyukai Soo-hyuk. Kemudian terlihat seorang siswi So yang bernama Nayeon yang memarahi Gyeongsu karena Gyeongsu adalah orang miskin. Nayeon merasa jijik jika ada siswa miskin yang mendekatinya. Setelah itu datanglah seorang guru bahasa Inggris bernama Bupak. Pada saat itu, Bupak menanyakan tentang hilangnya siswi yang tak pulang dari semalaman. Ternyata siswi tersebut adalah siswi yang disekap oleh Guru Li. Selesai mengajar, Bupak menemui Guru Li di kelas sains. Bupak bertanya tentang seorang siswi yang menghilang. Sebab terakhir ia belajar, siswi tersebut berada di kelas sains. Guru Li pun menjawab jika tidak ada yang melihat siswi tersebut. Kemudian setelah Bupak pergi dari kelas sains, Guru Li segera mendatangi siswi yang ia sekap, yang kini juga bertingkah seperti anaknya sebelumnya. Kemudian Guru Li mendokumentasikan tentang perkembangan virus itu. Dari sini dapat disimpulkan jika Guru Li ada kaitannya dengan semua ini. Saat Guru Li sedang mengajar di kelas, terlihat Guinam sang siswa berandalan kembali melakukan pembulian terhadap seorang siswi yang sebelumnya telah dilecehkan olehnya. Di kelas itu Guru Li menjelaskan tentang perkembangan sebuah virus di sel tubuh manusia. Guru Li mengatakan jika sebuah virus sama halnya dengan parasit yang mengambil alih tubuh tuannya. Di kelas Bupak terlihat seorang wanita bernama Hesu yang merintih kesakitan. Kemudian Hesu meminta izin untuk pergi ke toilet. Lalu Bupak memanggil ketua kelas yang bernama Namra. Ia adalah murid terpandai serta bersifat dingin atau cuek. Kemudian Bupak memanggil Soo-hyuk untuk menjawab soal di papan tulis. Namun tiba-tiba masuklah seorang siswi yang sebelumnya dikabarkan hilang. Lalu ia pun mengatakan jika ia disekap di kelas sains. Mereka yang panik kemudian membawa siswi tersebut ke UKS untuk diperiksa. Setelah tiba di UKS, seorang dokter terkejut setelah memeriksa suhu siswi tersebut yang sangat dingin.
Ditambah lagi siswi tersebut bertingkah layaknya ingin menggigit seseorang. Di lain sisi, terlihat Hesu yang diam-diam meninggalkan sekolahan. Kemudian Ishak yang baru kembali dari UKS mengabarkan kepada teman-temannya jika siswa tersebut ingin menggigit semua orang. Cheongsan yang khawatir dengan keadaan Onjo, kemudian Cheongsan mencari Onjo ke UKS. Di halaman sekolah, siswi tersebut dibawa oleh ambulans untuk menuju ke rumah sakit. Kemudian saat Onjo akan kembali ke kelas, ia memberikan Suhyok sesuatu yang tertulis namanya. Kalau di Korea sama halnya dengan mengajak seseorang berpacaran, yang mana Onjo ingin mengajak Suhyok untuk berpacaran. Namun saat Suhyok akan mengatakan keputusannya, datanglah Cheongsan yang mengkhawatirkan keadaan Onjo yang membuat Suhyok membatalkan keputusannya. Di lain sisi, terlihat seorang siswi yang masih berada di ambulan. Ia akan dibawa ke sebuah rumah sakit di kota Hyosan. Kemudian Guru Lee panik ketika melihat siswi yang ia sekap kini menghilang. Guru Lee kemudian dipanggil oleh kepala sekolah karena dianggap melakukan pelecehan terhadap seorang siswi. Saat Guru Lee akan keluar untuk kabur, muncullah kedua polisi yang akan menangkapnya. Di lain sisi, dokter di UKS sebelumnya juga bertingkah aneh setelah digigit oleh siswi yang sakit itu. Dokter tersebut kemudian meminum obat antibiotik, namun dokter tersebut tetap saja bertingkah aneh. Keesokan harinya, saat jam istirahat sekolah, terlihat Onjo yang sedang curhat kepada Ishak yang tak lain adalah sahabatnya sendiri. Ia mengatakan bahwa ia ingin mengajak Suhyok berpacaran. Di lain sisi, Suhyok mendatangi Namra atau ketua kelas untuk mengajaknya berbicara. Ternyata di sana Suhyok menyukai Namra karena sifat cueknya. Di scenes lain, kedua berandalan sebelumnya melihat seorang dokter di UKS yang bersikap aneh yang kemudian dokter tersebut sampai menabrakkan dirinya ke dinding. Dokter tersebut juga menggigit teman dari siswa berandalan tersebut. Seketika siswa yang digigit oleh dokter itu juga bertingkah aneh. Siswa tersebut kemudian menggigit siswa dan siswi yang lainnya, yang akhirnya semua ini merubah mereka menjadi zombie. Di rooftop sekolahan terlihat seorang siswi yang sering dilecehkan berniat untuk bunuh diri. Namun saat ia akan melompat, seorang pria yang juga sering dibully mencoba menyadarkannya. Kedua orang tersebut merupakan seorang siswa dan siswi yang menjadi bahan bulian oleh Guinam. Kemudian saat siswi tersebut akan bunuh diri, dari atas terlihat beberapa orang yang terjatuh dari jendela kelas. Bahkan setelah terjatuh, siswa dan siswi tersebut kembali hidup dan menyerang seluruh orang di sana. Di lain sisi, Onjo meminta Cheongsan agar membantunya mendekati Suhyok. Seketika Cheongsan pun merasa sakit hati, namun saat mereka akan keluar dari kantin, terlihat puluhan siswa yang berlarian dari kantin tersebut. Dan ternyata kini virus zombie tersebut sudah hampir menyebar ke seluruh di sekolah Hyosan. Itulah alur cerita film All of Us Are Dead Part 1 yang dirilis tahun 2022 guys. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Detektif Movie.